Oke, jadi sebenarnya ada beberapa alternatif untuk mengkoneksikan VBNet dengan MySQL. Dengan database yang lainnya pun sebenarnya ada beberapa alternatif. Bisa di situ ada Adu, ada OLEDB, ada ODBC. Kalau Adu, OLEDB itu produknya Microsoft. OLEDB yang versi lawas, bahkan di VB yang lawas VB6 itu ada. Sedangkan Adu itu yang lebih baru, gitu ya. Kemudian untuk ODBC itu yang open itu ya, open access itu ya. Itu biasanya dengan database yang di luar produknya Microsoft, diantaranya yang menggunakan MySQL itu ya. Kemudian kemarin yang sudah dipraktekkan sebenarnya itu pakai konektor tanpa berafiliasi ke driver yang sudah populer, baik itu Adu ataupun OLEDB itu ya. Makanya itu ada permasalahan ketika mau dikoneksikan ke MySQL, terutama reportnya itu ya, yang Crystal reportnya ya. Sebenarnya ada alternatif untuk mengkoneksikan ke Crystal report menggunakan konektor ODBC. Jadi kalau kita mau buat aplikasi, yang pertama untuk koneksi ke database VBNet-nya kita pakai yang MySQL Net Connector itu. Sedangkan koneksi ke Crystal Report-nya kita harus menggunakan ODBC. Jadi setidaknya kita harus menggunakan dua konektor itu ya. Kemudian sebagai alternatifnya yang lebih mudah, tapi nanti reportnya tidak menggunakan Crystal Report, kita menggunakan report bawaan dari VBNet itu ya. Kita bisa menggunakan produknya DevArt ini ya. Itu sebenarnya yang lainnya berbayar, cuma ada versi gratisnya. Itu yang gratis akan lebih minimalis dia. Untuk cara installnya pakai syndrome next ya. Next sampai selesai itu. Oke, ini saya rekam menggunakan video, nanti bisa lihat. Accept, next, install. Nah, ini nanti ada dialog seperti ini, di klik cancel saja dan exit. Finish. Kemudian kita coba koneksikan dengan database. Dibanding dengan Net Connector, fungsi-fungsi di DevArt ini lebih banyak yang berjalan dibanding Net Connector. Kalau Net Connector kemarin fungsi interaktif dengan database tidak bisa berjalan. Itu misalnya ngambil data dari combo box itu tidak berfungsi. Sedangkan DevArt ini sudah saya coba berfungsi. Ini saya demonstrasikan sekalian. Nanti terekam di sini. Misalnya di sini saya punya database jenis kelamin ya. Nah, nanti jenis kelamin itu bisa dipanggil di combo boxnya VBNet tanpa perlu kode, tanpa perlu coding, itu bisa dipanggil secara langsung. Nah, ini saya buat misalnya combo box, kemudian data source-nya saya arahkan ke database. Nah, ini database misalnya nama saya VBNet, ada jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua kolom, yaitu kolom kode dan kolom jenis. Nanti yang akan kita tampilkan dalam combo box adalah kolom jenis. Bagian data source, nah ini kita arahkan ke, nah ini sebaiknya pertama tambahkan data source mirip dengan penggunaan kita ketika kita pakai Microsoft Access atau SQL Server ya. Next saja, next. Kemudian buat new connection. Nah, ini belum terdeteksi database-nya, bisa di save. Misalnya saya simpan di local disk C, misalnya saya kasih nama VBNet, folder VBNet dengan nama misalnya aplikasi 1. Saya save. Jadi nanti kalau belum terdeteksi drivernya bisa di close dulu, kemudian bisa di open lagi.
Nah, ini belum terdeteksi. Saya save, close, kemudian projectnya saya buka ulang. Karena tadi waktu membuat project posisinya drivernya belum terinstall. Oke, sekarang coba kita koneksikan. Nah, ini sudah terdeteksi MySQL server. Continue saja. Karena kita servernya ada di localhost, ini bisa ditulis 127.0.0.1 atau nanti bisa ditulis localhost. User ID-nya bawaan localhost sum yaitu root. Kemudian bisa kita tes koneksinya. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan bagus. Kemudian kita pilih database-nya. Misalnya kita pakai database nama saya VBNet. Oke. Kemudian next. Kita pilih semua tabel misalnya di sini. Finish biar nanti bisa kita panggil. Oke, database sudah tampil di sini semua. Kemudian kita coba lagi koneksikan data source dengan database. Data source. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Kita bisa pilih tabel jenis kelamin, kemudian bisa kita pilih display membernya jenis. Nah, jadi tanpa kode kita bisa menampilkan data dari database ke kolom combo box. Kita buktikan, coba kita jalankan aplikasinya. Nah, ini sudah tampil laki-laki, perempuan, dan kiwi sesuai dengan isi database ya. Nah, di sini terlihat kalau kita lihat datanya ada 3 memang. Oke, kemudian yang kedua yang perlu dibuktikan adalah pembuatan report dengan data bersumber dari MySQL menggunakan driver yang sama. Kita buktikan kita tambahkan item baru dalam project berupa report. Nah, di sini reportnya bukan pakai Crystal Report, tapi report bawaan VBNet ya. Kita tambahkan, kemudian kita koneksikan datanya, dataset misalnya di sini. Nah, ini data source-nya sudah terbaca. Misalnya kita, nah ini ya, kita tampilkan tabel data diri nama saya ya. Oke, kemudian kita coba tambahkan sebuah tabel dalam report, dan di sini bisa kita masukkan datanya. Misalnya yang kita masukkan adalah name, nama, kemudian tanggal masuk. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Kemudian pada bagian form kita tambahkan report viewer. Nah, ini kita tambahkan ke dalam project. Oke, sumber reportnya kita ambilkan dari report yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu report 1.rdlc. Oke, coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini data dari database sudah terbaca ke dalam report ini. Untuk lebih lanjutnya bisa kita pelajari untuk berikutnya. Coba kalau kita lihat TB data diri nama saya, datanya sesuai yang tampil di report ya. Oke, jadi dengan ini membuktikan bahwa DevArt MySQL Connector fungsionalitasnya cukup baik dalam menampilkan data ke combo box ataupun report tanpa perlu kode sama sekali ya. Nanti detail kodenya saya kira akan lebih mudah dibandingkan dengan VBNet MySQL Connector sebelumnya ya.